perkenalkan diriku, namaku Abigail Borumalau. Aku terlahir dari orang tua yang beragam suku. Papiku berdarah Manado dan mamiku asli suku Batak. Aku tumbuh dari keluarga yang beragam suku. Di usia 9 tahun, aku mulai belajar mendalami kesenian tradisional dari Sumatera Utara, Tagading. Eits, bukan berarti aku tidak mencintai budaya Indonesia yang lain ya teman. Aku mulai jatuh cinta dan suka dengan Tagading karena aku sering pergi ke acara Batak. Permainan gondang dari kakak-kakak pemusik memikat hatiku dan suatu hari aku ingin bisa bermain Tagading. Alat musik yang kumainkan mencirikan dari mana asalku berada. Dan aku siap menghibur teman-teman dengan permainan Tagadingku. Horas, horas. Kuawali menghibur teman-teman di layar kaca lewat penampilanku di perpisahan sekolahku ya. Teman-teman bisa tebak aku yang mana? Yap, betul, berkebaya hitam dan memakai sortali. Apakah teman-teman tahu sortali itu apa? Itu loh yang diikatkan di atas kepalaku. Itu disebut sortali. Yuk, aku dan teman-teman siap masuk nih. Pelepasan kelas 6 dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya, teman. Lalu penampilan teman-teman yang diajak berpartisipasi dan lolos seleksi untuk mengisi acara pelepasan. Yang ditunggu-tunggu nih, pemberian medali kelulusan teman. Puji Tuhan, kami lulus semua. Dan para orang tua tidak sabar berfoto dengan kami dengan buket kelulusan. Waktunya aku tampil teman. Rasanya deg-degan. Tapi aku tetap bersemangat karena ingin menghibur teman-temanku di acara perpisahan ini. Lagu pertama Sulaman Barat dan 4 temanku menjadi penarinya. Rasanya menyenangkan sekali main Tagading. Ditemani teman-teman yang menari tortor dan berpakaian adat Batak. Ada ulos Batak di badan dan sortali di kepala. Kita lanjut lagu kedua. Wah, ini lebih seru lagi teman. Karena orang tua dan guru-guru ikut maju ke depan untuk menari tortor. Tidak ketinggalan, para suster ikut menari tortor juga teman. Seru ya, membuat aku juga mau bergoyang nih sambil memainkan Tagadingku. Hehehe. Bagaimana perasaan kalian saat menghadapi ujian, soal-soal? Kenapa tegang? Pusing? Kenapa tegang? Soalnya banyak. Setelah selesai ujian, perasaan kalian berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Kenapa tidak berubah? Oh, belum tahu hasilnya. Hasil apa? Hasil ujian. Umurku 11 tahun dan akan lulus dari kelas 6 SD. Ini pertemuan terakhir di kelas 6. Sebelum akhirnya kami libur dan melanjutkan ke jenjang SMP.
Di sekolah, selain dikenal mahir bermain alat musik tradisional Batak, aku dikenal anak yang ceria dan lucu, kata teman-temanku. Kadang sedikit iseng atau jahil. Padahal aku merasa tidak begitu. Tapi itulah teman-temanku. Momen kebersamaan itu tidak bisa kuulang lagi. Dan hari ini kami juga akan mengadakan foto buku tahunan bersama. Oke, baik anak-anak. Siapa yang sudah tidak sabar lagi untuk foto? Tunjuk jari. Oke, ternyata semuanya sudah tidak sabar untuk pengen foto, untuk menampilkan diri masing-masing ya. Baik, supaya nanti fotonya lebih baik lagi, kalian nanti persiapan dengan baik, dirapikan rambutnya, pakaiannya, supaya nanti hasil fotonya lebih bagus ya. Untuk foto kali ini akan kami lakukan di perpustakaan lantai dasar. Yuk teman, ikut kami turun ke bawah. Duh, kami deg-degan nih mau foto. Apalagi aku, nomor urut absen namaku pertama nih. Karena kan huruf depannya A dan B. Abigail, hehehe. Oke, kita hitung ya teman. 1, 2, 3. Cheers. Cekrek. Makan siang bersama, main bersama teman, dan saling peduli. Satu hal yang paling berkesan dan tidak akan terlupakan. Kita akan berpisah setelah perpisahan sekolah, dan kebersamaan itu tidak bisa diulang lagi. Walaupun lulus sekolah adalah momen menyenangkan, tapi menyedihkan juga teman. Yang paling buat sedih itu, kita akan berpisah dengan teman sekelas dan guru-guru kita selama di SD. Ya, walaupun beberapa teman akan melanjutkan di sekolah yang sama denganku. Rasanya mungkin berbeda ya, tapi aku dan teman-teman bersemangat kok. Karena kan kita masing-masing berpisah untuk bertumbuh. Walaupun kita sudah pisah sekolah nanti, kita punya janji akan tetap bisa jalan atau main bersama teman-teman di SD. Aku punya sahabat, namanya Ellen. Kata orang, aku mirip dengannya. Apakah teman-teman lain melihat kami mirip? Aku berteman sejak kelas 1 SD, tapi tidak terlalu dekat. Dan mulai sahabatan waktu kelas 5 SD sampai sekarang. Ada kejadian lucu yang membuat aku dan Ellen dekat. Waktu kami dipanggil kepala sekolah, dan ternyata ayahnya Ellen satu kantor dengan opungku. Kalau istirahat, kami selalu bareng. Makan berdua, ke perpustakaan, bahkan kalau mau ke toilet juga minta ditemenin gitu. Aku dan Ellen pernah marahan karena salah paham. Tapi karena kita nggak bisa lama-lama diem-dieman, akhirnya kita maaf-maafan dan berteman lagi deh. Pesan orang tuaku memiliki bakat di musik tradisional harus bisa juga melayani karena talenta ini pemberian dari Tuhan. Makanya aku mau jadi berkat dan kesaksian tentang kebaikan Tuhan padaku. Pelayananku di gereja GKI Agus Salim ada di 2 jam ibadah umum sekaligus, jam 7 dan 10 pagi. Aku sudah 3 kali melayani di sini teman, untuk mengiringi jemaat bernyanyi lagu pujian gereja. Kebanggaan waktu aku tampil, waktu penonton memberikan tepuk tangan dan memuji penampilanku dan mengatakan, "Kamu mainnya bagus, kamu keren, masih kecil bisa melestarikan tradisional Batak. Kamu belajar dari mana?" Tapi pujian itu tidak membuatku puas diri, tapi semakin semangat main tagading. Bersyukur respon jemaat sangat baik, karena di usia muda aku bisa mengembangkan kesenian tradisional Batak. Kalau pelayanan di gereja, aku mengiringi 4-7 lagu. Dan aku berharap bisa menjadi kesaksian pujian. Kalau anak-anak juga bisa melayani dengan iringan musik adat Batak. Dan banyak jemaat merasa terkesan.
Banyak yang semakin mengenalku lewat postingan di sosial media. Maka aku harus semakin baik bermain tagadingnya nih, agar bisa menghibur banyak orang dengan permainanku. Yuk ikut aku les bersama dengan Amang Boru Hardoni Sitohang. 1, 2, 3, 1A, yuk. Oke, 1B. 1, 2, 3, go. Go. 3. Go. 3. Go. 3. Go. 3. Oke. 1, 2, 3, go. Rolling. Habis. Oke, Abigail semakin keren ya. Ku ceritakan sedikit ya teman, bagaimana pertemuanku dengan guru les yang kupanggil Amang Boru ini. Karena aku sering minta belajar bermain tagading. Lama-lama orang tua luluh dan mencarikan guru les tagading. Ternyata salah satu musisi yang satu kampung dengan kita di Harian Boho Samosir buka Roma Gondangta di Jakarta dan bisa mengajar privat tagading. Di awal orang tua dan aku ditanya motivasi kenapa mau belajar alat musik ini, karena dilihat keinginanku kuat untuk mempelajari tagading. Bersyukur Amang Boru Hardoni menerimaku menjadi muridnya. Puji Tuhan, setelah 2-3 bulan ikut les, aku bisa tampil di Kemenkraf. Kata papi, kalau bukan kemauan dan bakatku, mungkin perkembanganku tidak pesat seperti ini. Bersyukur aku bisa tampil di acara adat Batak, kementerian, gereja, dan yang menjadi perhatian banyak orang karena aku masih anak-anak dan perempuan. Tidak banyak pemain tagading perempuan, teman. Oke anak-anak, selamat siang semua. Nah, ekstra kulikuler Kolintang kali ini kita akan mencoba lagu ketiga dulu. Ya, Tanduk Macem, karena ini kebetulan juga untuk pentas seni kenaikan kelas. Oke, mainkan. 1, 2, 3. Kenapa aku suka sekali bermain alat musik seperti tagading, teman? Papiku orang Manado, jadi aku sekalian melestarikan alat musik daerah asal papi deh. Hehehe. Oh iya teman, kolintang ini juga tidak ada nadanya seperti do re mi fa sol, tapi ada beda-beda jenisnya. Ada yang melodi, yang tadi aku mainkan itu, dan tidak ada nadanya. Kenapa sih aku malah melestarikan alat musik tradisional di generasiku? Perhatikan tidak teman, kalau alat musik tradisional tidak terlalu banyak memakai listrik loh, jadi lebih ramah lingkungan. Hehe, dan juga yang benar-benar menjadi pemain alat musik tradisional juga masih sedikit. Jadi aku mau melestarikan budaya Indonesia yang tradisional. Hal yang paling berat dijalani kalau latihan bisa sampai larut malam, teman. Walau aku sudah 3 kali akan pelayanan di gereja ini, aku tetap harus ikut JR dan latihan. Dan jamnya tentu mengikuti kakak-kakak yang lain juga. Oh ya, karena ini ketiga kali aku mengiringi di gereja ini, latihanku cukup 3 hari saja loh. Kalau yang dulu bisa sampai sebulan latihannya. Hehehe. Tips dari aku agar tidak mengantuk waktu latihan di malam hari. Siangnya aku tidur dulu. Dan kalau sudah mulai bosan dan mengantuk, Mami bilang aku minum air putih biar segar lagi. Oh ya teman, awal aku diajak melayani di gereja ini karena pamanku penata musik etnik Batak di gereja. Setiap ada ibadah nuansa etnik Batak, aku pasti diajak terlibat untuk mengiringi ibadah. Katanya bakat yang aku punya sangat unik untuk anak seumuranku karena pemain musik anak-anak masih jarang. Dan baru aku yang menjadi pemain musik tagading di gereja ini. Semoga banyak teman-teman kita yang ikut melestarikan budaya tradisional Indonesia yang lainnya, teman. Kak, kamu kan udah banyak yang panggil untuk perform. Kita latihan lagi ya. Oke. Kak mau lagu apa? Pulau Samosir boleh deh. Oke, siap ya Papi cari ya. Oke.
Kalau aku akan tampil, aku fokus latihan tagading. Mami menyiapkan kostum, papi yang siapin alatnya. Dan setting gondangnya supaya suaranya enak didengar. Belajar alat musik, tentu saja harus ada alat yang dimainkan untuk latihan di rumah kan teman? Dulu aku tidak punya alat musik tagading, jadilah aku cuma pukul-pukulan pakai batang, sumpit, dan barang lain yang bisa dipukul dan menghasilkan nada. Waktu itu pertimbangan orang tuaku tidak langsung membelikannya, karena harganya lumayan mahal. Orang tua mengira aku tidak serius menjadi pemain tagading. Akhirnya setelah melihat aku serius belajar, orang tua akhirnya membelikan tagading. Jadi selain latihan di tempat les, pulang ke rumah aku latihan lagi deh. Setelah aku punya tagading sendiri, orang tuaku berpesan untuk mempergunakan dengan baik, bukan cuma untuk mencari uang, tapi bagaimana aku sebagai anak perempuan bisa melestarikan budaya di generasiku. Katanya aku boleh ikuti zaman, main gadget dan teknologi, tapi jangan lupakan budaya sendiri. Kakak mainnya hebat-hebat anak papi mami. Semakin semangat ya belajarnya, tetap rendah hati, tetap bawa budaya Indonesia, khususnya budaya kita Bangso Batak sebagai Boru Malau harus bangga dengan budayanya sendiri. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Nah, tadi tuh Kak udah bagus. Ngepil sama kutukannya, pas di akhir itu ditutup sama rolling yang cantik. Oke, semangat Kakak. Semangat Abigail. Horas, horas, horas. Coba Abigail main sendiri, tapi tolong dong mimiknya harus senyum, ya. Taganing bisa disebut juga tagading, alat musik yang dipukul dengan palu-palu atau stick ini teman. Salah satu alat musik dari Batak Toba, terdiri 5 buah gendang yang berfungsi sebagai pembawa melodi dan juga sebagai ritme variabel dalam beberapa lagu. 5 buah gendang digantungkan dalam sebuah rak, bentuknya sama dengan gordang, hanya ukurannya bermacam-macam. Yang paling besar adalah gendang paling kanan, dan semakin ke kiri ukurannya semakin kecil. Nadanya juga demikian, semakin ke kiri semakin tinggi nadanya dibanding dengan gordang yang relatif konstan, maka tagading adalah melodis. Nah, gondang ini sekarang dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu gondang melodi dan gondang mangodapi. Nah, aku baru belajar sampai tahap mangodapi. Aku praktekin ya. Mangodapi adalah ritme konstan variasi. Selain mangodapi, ada juga teknik rolling atau feel. Ada beberapa jenis rolling, yaitu sekarang aku mau memainkan mangodapi dan feel dikombinasikan. Nah, mudah kan teman-teman memainkan alat tradisional Batak? Kamu lagi ngapain, Dek? Lagi nyoba main tagading. Gini caranya, dipukul situ, ke atasnya. Tangan satunya ke sini. Aduh, gimana sih? Bisa, pasti bisa. Coba aja. Gak bisa. Kakak contohin dulu deh. Gini. Nih, kamu coba. Pasti bisa.
bisa. Aku anak kedua dari 3 bersaudara teman. Adikku Kim pernah mencoba belajar memainkan tagading di rumah. Tapi kata orang tuaku kalau tidak ada bakat ternyata susah memainkannya. Padahal kalau dilihat-lihat mudah ya. Tapi kalau sudah coba, teman-teman harus fokus nih antara pukulan tangan kanan dan kiri lalu ikuti tempo. Gitu ah, aku juga bisa. Emang abang bisa? Bisa dong. Mana nih cobain? Bukan gitu. Terus gimana dong? Kayak begini. Abangku juga ternyata pernah mencoba, tapi tidak semudah itu memainkannya teman. Kata orang tuaku memang harus ada bakatnya. Jadi bagaimana menurut teman-teman permainan tagading abang dan adikku? Gini. Nih lihat ya. Tidak lengkap rasanya kalau tidak menceritakan hobiku yang lain. Yoga. Yap, aku sangat perlu melakukan olahraga. Karena waktu memukul tagading ternyata tidak hanya otot dan tulang tangan yang bekerja. Punggung, leher, dan bagian pinggang juga perlu dilatih. Supaya tidak pegal melakukan gerakan yang sama berulang kali. Yoga sejak kecil bermanfaat untukku. Waktu menjadi pemain tagading dewasa nanti. Bagaimana aku melakukan gerakan-gerakan yoganya? Seru ya teman? Sebenarnya hampir setahun ini aku berhenti yoga karena rumahku pindah teman dan jadwalku cukup padat. Jadi untuk latihan yoga perlu waktu perjalanan yang lama karena jaraknya cukup jauh. Tapi aku sih meminta mami untuk memasukkanku ke kelas yoga lagi. Buatku melakukan yoga seperti bermain loh teman. Apa teman-teman juga begitu? Yuk olahraga bersama-sama teman supaya badan tetap sehat. Banyak harapan yang diberikan kepadaku agar aku tetap menjadi pemain musik tradisional sampai aku dewasa nanti. Mungkin dari banyaknya anak-anak di generasiku belum tertarik mempelajarinya karena sudah lebih dulu tertarik dengan teknologi yang berkembang. Karena itulah yang sering dilihat jadi alat musik tradisional mulai diabaikan dan tidak dicari. Padahal kita bisa tetap mengikuti teknologi tanpa harus melupakan kita lahir dari suku mana dan apa sih tradisi yang bisa kita lestarikan sehingga kesenian, tradisi yang baik tidak punah di tengah zaman. Yang bisa kulakukan sekarang memperkenalkan kembali kesenian tradisional ini lewat penampilanku di mana-mana sambil menyapa dengan kata horas atau selamat artinya. Teman-teman pasti sudah tahu kan aku berasal dari mana? Horas, horas, horas.